Shalom teman-teman. Akhir-akhir ini saya sering mendengar topik Injil Barnabas ya. Jadi di sini ada penjelasan sedikit, informasi sedikit buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi mengapa Injil Barnabas ini tidak diakui sebagai firman Tuhan? Karena kita mendengarkan orang berbicara tentang Injil Barnabas kok nggak diterima sebagai kanon kitab orang Kristen. Jadi penting untuk kita pahami bahwa tulisan ini memang tidak termasuk dalam Alkitab dan tidak diakui oleh gereja sejak awal. Ya, kenapa? Jadi pertama dari sisi sejarah, ya, tulisan yang disebut Injil Barnabas itu baru muncul lebih dari 1000 tahun setelah zaman para rasul, dan tidak ada manuskrip Yunani kuno dan tidak ada kutipan dari bapak-bapak gereja ya di awal abad, dan tidak pernah dipakai dalam ibadah gereja mula-mula. Ini sangat berbeda ya dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sudah beredar luas sejak abad pertama. Kedua, banyak kesalahan historis ya. Tulisan ini memuat detail yang hanya dikenal pada abad pertengahan ya, bukan pada zaman Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa penulisnya pasti hidup jauh setelah peristiwa yang dikisahkan. Dan alasan yang ketiga adalah isi ajarannya yang bertentangan dengan Injil yang asli. Dan tulisan ini menyangkal penyaliban Kristus dan keselamatan melalui salib. Padahal penyaliban adalah peristiwa sejarah yang paling kuat didukung oleh sumber Alkitab dan catatan sejarah non-Alkitab. Karena itu pasti saja gereja awal pasti tidak menerima tulisan ini sebagai Injil. Nah, jadi iman Kristen berdiri bukan di atas tulisan yang muncul belakangan, tapi di atas kesaksian rasul-rasul yang dapat diuji secara sejarah dan konsisten secara teologis. Maka penting bagi kita untuk membaca Alkitab dengan bijak, mengenal sejarahnya, dan kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.